Pangkatnya golongan berapa? 3A. Berapa lama udah jadi 3A? Udah 6 tahun loh. Kok nggak naik-naik pangkat? Kan gitu. Nah, teman-teman, saat ini kita akan masuk ke Sudin Jakarta Selatan 2. Salah satu pengawas SMA Jakarta Selatan yang memang beliau kompeten dengan DUPA, yaitu tentang materi-materi yang akan disajikan di video part 4. Untuk itu, ikuti terus sahabat-sahabat Moe. Kita akan menuju ke lantai 8. Come on. Oh no! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Moe Production dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya. Dan saat ini saya sedang berada di kantor Sudin Jakarta Selatan, tepatnya di lantai 8, bersama dengan narasumber yang tentu kompeten dengan materi yang akan kita sajikan di video part 4. Beliau adalah salah satu pengawas senior kita di Jakarta Selatan, pengawas SMA. Baik, langsung aja saya persilakan untuk Bunda Ica untuk mempersilakan diri, Bun. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Mutiana, pengawas SMA di Jakarta Selatan 2. Insya Allah kita bisa berbincang-bincang, membahas apa yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Terima kasih. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Ati dari tim Moe Production. Kali ini kita akan membahas tentang kendala dan trik untuk teman-teman sahabat Moe, terutama ASN yang akan naik ke golongan atau naik pangkat golongan 3A ke 3B, Bunda. Mohon izin Bunda, saya mau bertanya nih Bunda, ada beberapa pertanyaan Bunda. Salah satunya nih, banyak teman-teman nih Bunda ya yang kesulitan dengan dari awal untuk pengajuan usulan kenaikan pangkat. Itu kendala umum yang dihadapi guru nih Bunda. Untuk naik 3A ke 3B itu Bunda tolong dong Bun berikan informasi apa sih Bun kendala-kendala biasanya Bun, kendala umum biar teman-teman tuh pada saat kita melihat nih Bun, mereka jadi tahu kebanyakan yang akan dihadapi pada saat kenaikan golongan itu seperti inilah, jadi mereka sudah tahu gitu. Ya, terima kasih. Pada dasarnya teman-teman kita di 3A ke 3B itu tidak tahu memang kapan sih harus naik pangkat, kan gitu ya. Betul Bun. Berjalan begitu saja. Ketika ditanya Pangkatnya golongan berapa? 3A, berapa lama udah jadi 3A? Udah 6 tahun loh. Kok nggak naik-naik pangkat? Kan gitu. Iya Itu betul Bun. mulai deh. Oh ada naik pangkat ya? Nah, itu untuk pegawai yang baru pasti begitu. Iya. Sehingga memang dibutuhkan informasi dari sekolah atau sosialisasi dari pihak sekolah bahwa ada loh Permendikbud dari Program nomor 16 tahun 2009. Itu Permen tentang dari Kementerian tentang kenaikan pangkat. Oh gitu ya Bun. Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Itu bagaimana sistem kita bisa naik pangkat. Nah, kalau guru kita sudah dibekali itu, Iya. baru dia berpikir, oh naik pangkat tuh bisa ya, gampang kok, kan gitu. Iya. Itu yang dibutuhkan oleh guru-guru kita. Setelah mereka diberikan sosialisasi itu, insya Allah mereka mulai berpikir apa saja sih yang harus dibutuhkan.
Jadi faktor utamanya adalah sosialisasi dulu tentang permen PAN RB-nya. Tiap sekolah loh melakukan itu. Tiap sekolah ya Bun ya. Kalau tidak tiap sekolah ya MGMP-nya melakukan itu. Itu biasanya dilakukan untuk sosialisasi dari siapa Bun? Karena terus terang aja biasa sekolah itu malah mencari tahu guru-gurunya Bun. Gitu. Jadi malah kebanyakan dari si A, dari si B. Sementara pihak sekolah juga meraba-raba gitu. Bahkan saya baru dengar nih permen itu yang Bunda tadi sebutkan. Permen PAN RB. Permen PAN itu Bun. 16. Seharusnya sih itu dilakukan oleh pihak sekolah, memberikan kegiatan sosialisasi dan mengundang narasumber yang mengerti tentang itu, yang menerangkan isi dari permen PAN RB tersebut. Sehingga setelah dilakukan sosialisasi, diterangkan oleh narasumbernya, gurunya mulai berpikir, oh saya harus naik pangkat kapan? Saya sudah 3 tahun, sudah 4 tahun, sebenarnya saya sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat. Karena di dalam permen RB itu terdapat berapa sih yang dibutuhkan angka kreditnya untuk naik pangkat, kan seperti itu. Ini guru-guru kita tidak tahu pada saat dia di 3A. Sehingga mereka naik pangkat juga karena oh iya kita naik pangkat, usulan ini sebenarnya, tapi dasarnya kan nggak ngerti. Itu yang paling penting. Itu teman-teman sahabat-sahabat MOE. Jadi yang pertama harus ada sosialisasi ya Bunda ya. Gitu. Jadi jangan karena ikut-ikutan ya Bun. Memahami dulu. Memahami. Iya, intinya pemahaman nih teman-teman. Yang kedua nih Bun, menurut Bunda apa sih solusi dan trik untuk menyiasati kendala-kendala tadi? Yang pasti pertama sih kita tahu dulu pada saat 3A ke 3B itu dibutuhkan 50 angka kredit dari 3A ke 3B. Nah 50 angka kredit itu kan ada faktor utama, faktor penunjang. Iya. Di faktor utama itu mengisikan tentang pendidikan, pembelajaran yang dilakukan, termasuk konselirnya. Kemudian ada juga di situ karya inovatif atau yang disebut biasanya PKB, ya kan? Pendidikan berkelanjutan itu ya. Ya? Pendidikan berkelanjutan. Nah, di situ ada pengembangan diri, ada karya inovatif, ada publikasi ilmiah. Pada saat 3A ke 3B tidak perlu dilakukan publikasi ilmiah dan pengembangan diri dan publikasi ilmiah dan inovasi, karya inovasi. Cukup PD, pengembangan diri. Ya. Apa sih pengembangan diri? Nah, itu Bun, teman-teman tuh pasti bertanya, apa coba pengembangan diri? Pasti Bunda tahu nih, kita dengerin lagi. Nah, pengembangan diri itu bisa berupa pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh guru. Bisa melalui IHT, bisa melalui workshop, bisa melalui diklat. Nah, seperti itu. Biasanya yang mengadakan itu harus dari lembaga yang diakui oleh pemerintah. Kalau swasta nggak bisa, Bun? Selama itu diakui oleh pemerintah dan sejalur dengan keprofesiannya. Misalnya kalau dia guru kelas SD ya dengan materi SD-nya, guru kelasnya diakui. Tetapi kalau dia guru SMP, kalau dia ngajarnya matematik ya harus mengenai matematik. Jadi misalnya pembuatan bahan aja, kan suka ada tuh bimtek pembuatan bahan aja, bimtek IT tentang modul-modul bahan aja. Gitu. Jadi boleh lintas jurusan, tapi harus memang benar-benar seiring gitu ya Bunda dengan nggak ada lintas jurusan, harus sejurusan. Sejurusan. Harus sejurusan. Kalau saya orang fisika kemudian ikut bimteknya mata geografi, ya sertifikat saya nggak diakui untuk kenaikan pangkat. Jadi memang harus ya. Tapi itu untuk penambahan ilmu aja kan. Tapi untuk kenaikan pangkat benar-benar harus linear. Linear. Ya. Misalnya di situ kan ada polanya ya. Iya. 32 jam, 64.
jarak sih BIMTEK sampai 64 jam ya kan. Paling polanya 32 jam. Nah, kalau pola 32 jam kita dapat 1 angka kredit. Sementara dari 3A ke 3B itu hanya dibutuhkan 4 angka kredit. Dari 3A ke 3B dibutuhkan 4 Ya, angka kredit pada pengembangan diri. pada pengembangan diri saja. Ya, kalau dia tiap semester ikut 1 aja, 2 tahun bisa kan? Lebih malah ya, Bun, Lebih ya? malah, ya kan? Oh gitu. Nah, ternyata gampang teman-teman. Cukup kita mengikuti BIMTEK. Kalau kita 1 bulan ikut BIMTEK 1 pengembangan diri aja, tiap bulan kita ikuti bisa kita dapat 12 pengembangan diri ya Bun ya. Dan itu poinnya lebih besar sebenarnya. Tetapi berpaling lagi ke teman-teman, apakah kita mau mengembangkan diri atau memang stuck di sana gitu. Oke Bunda,